Bila mana ia seorang ilmuwan, kalau katakanlah di dalam ilmunya, ia tidak ingin untuk menyebarkan ilmunya itu sebagai ibadah. Ia ingin menjadikan ilmu itu secara komersial. Kalau ada uang, bayarlah ilmu itu. Sedang di dalam iman kita sebagai seorang muslim, ilmu itu adalah rahmat. Dan setiap rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus sebarluaskan untuk kemanfaatan sesama manusia. Pagi ini telah hadir bersama kita seorang tokoh hukum, tetapi lebih daripada sekedar hukum sebagai ilmu, beliau adalah tokoh keadilan, praktisi keadilan, beliau pemikir, dan seringkali ucapan-ucapan beliau, ungkapan-ungkapan beliau mengejutkan kita semua karena pada dasarnya menggugah kata hati kita. Bismar Siregar, Esa. Assalamualaikum Pak Bismar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih sekali Bapak pagi-pagi hadir Pak. Pak, ada semacam ilustrasi Pak. Kadang-kadang kita dari sudut hukum positifnya atau undang-undangnya sudah sangat lengkap. Ambil contoh saja Pak, kita sudah punya undang-undang lalu lintas yang sebetulnya sangat lengkap. Ya. Kalau undang-undang itu saja rasanya sudah tidak ada lagi lah hal-hal yang merisaukan dalam lalu lintasan. Tetapi nyatanya masih terjadi. Dan dari pengamatan saya yang belum tentu benar, hal itu antara lain bahwa kita melihat hukum, melihat berlalu lintas itu sebagai hal yang terpisah. Ya. Rasa berlalu lintas kita, rasa berbagi rasa kita itu masih sangat tipis. Misalnya Pak, ya, kalau ada truk yang memberi kita jalan dan kita berada dalam sedan yang mewah, apa salahnya kita just to say hello gitu ya, terima kasih, atau mengangkatkan tangan kepada si supir, ya. Tapi kita tidak melakukan, ada semacam keangkuhan, ya, ada semacam keangkuhan. Sehingga hal ini secara lambat tetapi pasti menimbulkan kebaalan, menimbulkan kemajalan dalam rasa. Saya ambil contoh lain lagi Pak. Apa yang kita pegang kadang-kadang menjadi suatu power Pak. Ya. Perkenalkan saya mengkritik dari mulai saya sendiri. Sebagai psikolog kadang-kadang kalau saya diminta untuk mengseleksi pegawai, maka psikotes itu menjadi power buat saya. Tetapi bukan sebagai cara saya untuk mawas diri, cara saya untuk mengabdikan diri secara profesional. Ya. Apa yang sedang terjadi nih Pak? Kata lain adalah, apakah benar pengamatan saya bahwa sedikit banyak ada kemajalan Pak, ya, sikap angkuh, sikap merasa sebagai diri sebagai si paling benar dan sebagainya. Mohon. Ya, alhamdulillah Mas Sartono. Barangkali untuk menjawab pertanyaan, peraturan undang-undangnya sudah lengkap. Kok dalam pelaksanaan kok terbentur kepada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu harus terjadi. Satu, mungkin kita perlu perhatikan, undang-undang itu sendiri adalah buatan manusia dan akan dilaksanakan oleh manusia. Dan sebagai buatan manusia, sebagai insan Pancasilais, saya ulangi kembali, insan Pancasilais harus kita menerimanya dengan segala kekurangannya. Kalau kita katakan itu sudah sempurna, itu syirik kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata tidak ada karya manusia yang sempurna, akulah yang maha sempurna. Namun, sekali lagi namun, adanya undang-undang itu ialah untuk mengajak mengenai masyarakat atau siapapun juga untuk mematuhinya. Seandainya di dalam hal ini hanya sekedar mematuhi hukum, gersang sekali. Kecuali kalau disertai oleh nilai-nilai moral. Dan kalau Mas Sartono tanya, mana yang lebih tinggi, moral atau hukum? Saya bersahut, moral jauh lebih tinggi daripada hukum. Dengan sangat jelas Pak Bismar sebagai orang hukum bisa mengatakan. Betul. Orang yang bermoral insya Allah tidak akan melanggar hukum. Tapi orang yang berhukum selalu mencari di mana lolos-lolos tentang hukum itu. Dan ini bukan ciri insan Pancasilais. Insan Pancasilais yang pertama ia harus menertibkan dirinya. Dan itu yang disebut pengendalian diri. Kita dahulu sama-sama penataran Mas Sartono. Dan kita terima itu sebagai sesuatu paket di dalam soal penataran, pengendalian diri. Dan kalau itu kita terapkan, insya Allah, apa yang dikatakan oleh Mas Sartono tadi, seandainya kita melewati mengenai truk, dan kita tahu bahwa ia bermuatan syarat,
Sopirnya tentu lebih capek daripada kita yang di mobil yang sangat enteng, mobil sedan dan sebagainya. Apa salahnya dikatakan angkat tangan? Budaya itu, kalau saya boleh bandingkan, kita yang mengatakan Pancasilais justru kurang menghayati Pancasilanya. Kalau kita di Amerika, kita lewat di jalan selalu mengunduk mereka itu. Kalau di sini seakan-akan siapa kau, siapa aku. Itu sebetulnya. Kalau di negeri Belanda juga sama. Kalau umpamanya walaupun satu saya tidak kenal, tetapi ada kita berselisih jalan, selalu kuruten istilah daripada mereka itu. Kalau umpamanya seperti di Amerika kita melihat kalau ada mengenai simpang 4, walaupun tidak ada kendaraan, tapi ia harus berhenti dahulu untuk kemudian melihat kiri dan kanan, walaupun ia tahu tidak ada mobil di kiri dan kanan. Budaya itu seyogianya juga harus kita lihat di sini. Di sini kan tidak. Untuk kemudian tentang mengenai watak-watak kita, ada kecenderungan di dalam memperlihatkan keakuan dan keakuan. Bila mana ia seorang ilmuwan, kalau katakanlah di dalam ilmunya, ia tidak ingin untuk menyebarkan ilmunya itu sebagai ibadah. Ia ingin menjadikan ilmu itu secara komersial. Kalau ada uang, bayarlah ilmu itu. Sedang di dalam iman kita sebagai seorang muslim, ilmu itu adalah rahmat. Dan setiap rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus sebarluaskan untuk kemanfaatan sesama manusia. Demikian juga karena Pak Sartono tadi mengatakan sebagai seorang psikolog, kalau menguji dan sebagainya, timbullah keakuan. Kan aku yang menentukan. Dari segi mengenai iman Islam, di situ tidak ada keakuan. Yang ada ialah kewajiban. Kewajibanku untuk melaksanakan amanah, mengetes mereka itu dengan tidak perlu harus mengatakan, aku kan penentu di dalam nasib Anda. Saya sangat terkesan membaca juga dalam salah satu buku disebut zakat wibawa. Zakat wibawa. Ya. Saya tahu bahwa saya akan mendapat tantangan daripada para ulama. Karena ulama kita selalu berpijak. Karena dahulu hanya ada satu, ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Jangan tambah-tambahi, Bismar. Engkau bukan ulama. Tapi sebagai seorang muslim di sini kita terpanggil, sampaikanlah satu ayat di dalam setiap kesempatan dimanapun ada. Walaupun barangkali ini tidak saya terapkan secara harfiah, tapi saya menemukan dalam salah satu buku juga karangan daripada Khalid Muhammad Khalid, dan ia berkata ada di dalam Islam zakat wibawa. Waktu saya tanya, apa sih zakat wibawa itu? Rumusannya, kalau zakat fitrah ialah rahmat mengenai harta sampai dengan bulan suci Ramadan, maka kita harus membayar. Kalau zakat mal, harta pencarian dan sebagainya berhasil, kita keluarkan. Kalau zakat wibawa ialah ilmu yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk kemudian kita harus manfaatkan. Di samping itu, dengan ilmu, dengan ijazah, kita mendapat jabatan. Dan jabatan itu termasuk zakat wibawa. Bagaimana caranya? Melaksanakan dengan niat lillahi ta'ala. Semata. Dan jadi ibadah disertai dengan kata-kata, saya ini pemegang amanah jabatan. Janganlah ada orang yang menangis tidak bertemu dengan aku. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menolak hambanya untuk bertemu dengan dia. Mengapa manusia ada yang seakan-akan melebihi daripada Tuhan? Tiada waktu mengurusimu, tiada ini mengurusimu, dan sebagainya. Pesan Rasulullah dalam hal ini juga sangat indah. Indahnya ialah di sini dilukiskannya. Allah telah menciptakan satu makhluk yang dimaksudkan untuk memenuhi hajat manusia. Bila manusia itu di dalam kegelisahan, mereka datang kepadanya untuk mendapatkan pemecahan hajatnya itu. Mereka itulah orang yang dijamin mendapat keselamatan di sisi Allah. Dengan lain perkataan, seandainya lah saya sebagai seorang pejabat, memang saya masih pejabat negara sebagai hakim agung, ada orang lain dari Gunung Kidul yang merindukan untuk bertemu dengan saya. Kemudian ia datang
Kemudian saya terima dia. Walaupun mungkin saya belum dapat memenuhi harapannya, namun dengan penerimaan saya itu sungguh membahagiakan dia. Dan itu di dalam Islam. Walaupun engkau belum mampu atau tidak mampu memberikan sesuatu kepada seseorang, namun terimalah ia dengan senyummu. Senyummu itu pun sudah merupakan zakat wibawa. Oleh karena itu, bila mana terjadilah, sebutlah pejabat-pejabat atau siapapun namanya yang berakhlak seperti itu, Nabi berkata, nanti di yaumil mahsyar, ia tidak meniti asyirat, langsung menyeberang masuk di surga Jannatun Naim. Mengapa kita para pejabat itu tidak mau untuk menghayati itu sebagai dalam rangka mengenai pelaksanaan, mengenai jabatan kita, tanpa perlu berkorban, tanpa perlu hanya sekadar menerima setiap orang yang datang kepada kita dalam batas kemampuan kita tentunya. Maka Tuhan mencatat malaikat, catatlah perbuatannya itu sebagai ibadah. Ia telah membayar zakat wibawanya. Dan kelak bila ia kembali menghadapku, aku tidak akan menyuruh ia meniti asyirat, langsung masuk di sorga Jannatun Naim. Oleh karena itu, satu lagi barangkali ingin saya sampaikan. Ada pesan Rasulullah. Barang siapa yang menjadi penyambung lidah saudaranya terhadap sang pejabat untuk kebajikan, untuk memberikan kegembiraan, dan untuk memudahkan orang itu di dalam kesulitan, Allah akan menolongnya kelak melintasi asyirat. Ini janji Tuhan bila mana kita memahami tentang makna amanah jabatan yang wajib kita penuhi melalui zakat wibawa. Tetapi sebaliknya manusia tentu tidak sama. Ada yang seperti barangkali ikhlas, tetapi ada yang tidak. Oleh karena itu, bila mana ia tidak mau untuk memenuhi dan berpola tingkah seperti ini, maka Tuhan berkata, Muhammad, ia tidak tergolong umatmu. Sungguh celakalah kita, saya kira, yang mengikuti hikmah fajar ini. Kalau sekarang ini kita tahu, bila kita menolong orang itu dengan penuh kasih dan sayang, dalam batas kemampuan yang ada dalam diri kita, apakah itu jabatan, apakah itu ilmu, ataupun barangkali saran yang baik, seperti Mas Sartono sebagai seorang psikolog, janganlah berhitung dengan mereka yang datang kepadamu. Iya.